Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Fauzia Septiani, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan materi penulisan laporan bisnis. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk memahami dan bisa membuat terkait bagaimana cara menuliskan laporan bisnis dalam sebuah perusahaan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan materi pertemuan 9 tentang penulisan laporan bisnis, apakah Sobat Ujar udah yang tahu apa sih yang melatar belakangi penulisan laporan bisnis? Lembaga-lembaga organisasi untuk semua jenis baik bisnis, pemerintah, jasa, dan sosial dihadapkan dengan berbagai macam tugas harian seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Untuk semua level organisasi, mulai dari manajemen level bawah, manajemen tingkat menengah, hingga manajemen puncak, semuanya memerlukan berbagai macam informasi yang sangat diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Proses pengembangan informasi tersebut akan menghasilkan sebuah laporan. Dalam dunia bisnis, persaingan selalu terjadi antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya atau antara seseorang dengan orang yang lainnya. Persaingan itu baik dalam bentuk meraih keuntungan maupun dalam meraih prestasi. Maka dari itu, perusahaan harus lebih mantap dalam bersaing di dunia bisnis agar tidak tertindas oleh pihak yang lain. Oleh karena itu, agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, maka perusahaan harus mempunyai laporan perusahaan atau laporan bisnis. Laporan ini dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dalam menjalankan perusahaan atau bisnis ke depannya. Berdasarkan data dari laporan bisnis yang dibuat, dengan laporan bisnis yang juga dibuat dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Karena dengan laporan tersebut, seorang manajer telah mempunyai patokan atau ukuran dalam menjalankan perusahaan atau bisnisnya. Maka dari itu, laporan bisnis sangat diperlukan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu bisnis. Baiklah Sobat Ujar, setelah kita mengetahui apa yang melatar belakangi penulisan laporan bisnis, lalu bagaimana ya dengan pengertian penulisan laporan bisnis? Nah, pasti Sobat Ujar penasaran kan mengenai penulisan laporan bisnis tersebut? Maka dari itu Sobat Ujar jangan kemana-mana ya, ikuti terus program ini. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan tentang laporan bisnis sebelumnya, maka kita perlu ketahui mengenai penulisan laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis menurut Herta Amurpi dan Herbert W. Hildenbrand dalam bukunya yaitu Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan Hemstreet dan Beatty dalam buku Business Communication mendefinisikan bahwa laporan bisnis sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang bersifat netral, memiliki tujuan yang jelas, serta menyajikan fakta kepada seseorang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. Laporan bisnis juga bisa disebut sebagai dokumen faktual yang menyatakan tujuan perusahaan merupakan sarana manajerial untuk menginformasikan atau memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan yang bersifat akurat, lengkap, dan objektif. Laporan bisnis juga merupakan pesan-pesan yang objektif yang tersusun secara teratur
digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian operasional atau dari satu institusi ke lembaga-lembaga lain untuk mengambil keputusan. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, dan objektif. Penyampaian informasi baik internal maupun eksternal biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Laporan fakta mungkin meliputi berbagai peristiwa, kondisi, mutu, perkembangan, hasil, produk, masalah, atau saran dari pemecahan. Laporan-laporan ini dapat membantu penerima memahami situasi bisnis yang kompleks, menyelesaikan tugas-tugas teknik atau operasional, merencanakan prosedur-prosedur memecahkan masalah, dan membuat kebijakan tentang perencanaan strategis. Biasanya, suatu laporan menyajikan informasi secara lebih rinci daripada memo atau model satu halaman surat bisnis. Laporan memerlukan perhatian yang lebih dalam pengorganisasian, alat bantu visual, dan teknik-teknik lain yang memungkinkan suatu laporan dapat dan mudah dibaca. Laporan juga dapat memberikan penyajian informasi yang logis, akurat, dan tidak emosional. Suatu laporan mungkin dapat berbentuk tertulis dan atau lisan. Laporan tertulis biasanya mendahului penyajian secara lisan yang didasarkan pada dokumen tertulis. Bagi suatu perusahaan, pada umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya laporan operasional, laporan kegiatan personal. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, misalnya kebijakan penempatan posisi kerja. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan analisis dampak lingkungan, laporan ketenagakerjaan atau perburuhan. Selanjutnya, untuk mendokumentasikan dokumentasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal, misalnya laporan perkembangan dan laporan karir suatu kegiatan. Untuk menganalisis suatu informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas masalah-masalah tertentu, misalnya seperti laporan riset, laporan troubleshooting, laporan justifikasi. Selanjutnya, untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru, misalnya seperti proposal penjualan. Jenis-jenis laporan bisnis, yaitu laporan bisnis dapat digolongkan dari berbagai macam cara, menurut fungsinya, menurut subjeknya, menurut formalitasnya, keasliannya, frekuensinya, jenis atau penampilan pelaksanaan proyek, dan pelaksanaan pertemuan. Masing-masing penggolongan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan fungsinya, laporan informasi atau information report berfungsi untuk memberikan informasi dan menyajikan fakta-fakta rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Nama lain untuk information report adalah laporan perkembangan atau progress report, laporan sementara atau interim report, dan atau laporan triwulan. Berdasarkan subjeknya, laporan formal atau long reports pada bentuk umumnya lebih panjang, lebih dari 10 halaman, dan mencakup masalah-masalah yang kompleks. Namun demikian, pengertian panjang ini bervariasi, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, laporan informal atau short report. Laporan informal biasanya hanya mencakup badan teks saja, namun demikian sejumlah laporan informal mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan juga lampiran. Berdasarkan keasliannya, laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari komite atau orang lain. Laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Lalu laporan swasta adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta.
Sedangkan laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan, termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, atau lembaga-lembaga lainnya yang dibiayai oleh negara. Berdasarkan jenisnya, ada laporan memorandum atau periodic report. Laporan yang menggunakan format memo yaitu mencantumkan kepada, dari, subjek, dan tanggal. Checklist penulisan laporan yang pertama ada completeness and conciseness, mencakup keseluruhan yang dibutuhkan fakta yang lengkap dan sesuai dengan tujuan laporan untuk menjawab seluruh pertanyaan dari pembaca yang terdiri dari apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana, yang tepat dengan tujuan penulisan dan pembaca. Harus dapat menyajikan uraian dengan figur yang lengkap sesuai dengan yang diminta. Susunlah laporan yang mencakup hal yang penting saja sesuai dengan tujuan dan keperluan pembaca. Hindari penulisan yang terlalu panjang, ungkapan usang, perulangan yang tidak perlu, dan penggunaan artikel yang berlebihan. Menyatakan faktor yang menguntungkan dan merugikan yang berpengaruh terhadap situasi yang Anda laporkan dan cantumkan dalam kata pembuka dan bagian tambahan lainnya. Yang kedua, concreteness, conviction, and objectivity. Menggunakan kata dan angka yang spesifik karena hal ini akan lebih memperjelas dan meyakinkan laporan Anda. Mencantumkan sumber informasi dalam pendahuluan, batang tubuh atau appendix. Dapat menjamin bahwa sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam mengutip, mengungkapkan, atau meringkas sesuatu hal harus objektif. Pertimbangkan dengan hati-hati dasar dari membuat kesimpulan. Harus menghindari penulisan yang bersifat emosional dan menyatakan fakta yang jujur dalam penggunaan kata benda konkret sebagai subjek kalimat. Lebih baik menggunakan kalimat aktif daripada kalimat pasif, serta menghindari pengadaian atau yang akan memberikan gagasan yang berlawanan fakta dalam membuat kesimpulan berdasarkan dengan fakta yang cukup. Yang ketiga, consideration and courtesy. Menerapkan suatu keterpaduan yang serasi dalam penelitian yang telah dilakukan. Memilih susunan perencanaan secara induktif atau deduktif yang mendapatkan reaksi yang efektif dari pembaca. Kemudian, susunan topik yang ada dalam laporan batang tubuh pembaca setelah mempertimbangkan kepentingan pembaca, menyesuaikan gaya penulisan dan formalitas laporan dengan keinginan pembaca dengan cara dapat memilih satu dari beberapa pilihan antara lain. Yang pertama, dapat digunakan gaya informal seperti pada surat atau memo. Yang kedua, pada laporan yang lebih panjang dan formal yang ditujukan pada ternama, staf pemerintah, dan lainnya dapat menggunakan gaya impersonal. Yang ketiga, pada laporan yang lebih formal dapat menyebutkan nama Anda sebagai penulis, asistensi jika ada sebagai staf peneliti, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, jika menulis hal-hal yang tidak menyenangkan harus secara bijaksana dan sopan. Yang kelima, tulislah laporan tersebut dengan sopan dan bijaksana. Yang keenam, buatlah rekomendasi berdasarkan hasil kesimpulan yang logis yang dapat dari fakta yang telah disajikan. Yang ketujuh, menghilangkan pendapat pribadi Anda. Yang kedelapan, buatlah laporan semenarik mungkin dan mudah dibaca dengan menggunakan judul, tabel, grafik, gambar, dan alat bantu. Yang kesembilan, apabila terdapat suatu keputusan yang mempunyai kriteria yang hampir sama dengan alternatif lain. Selanjutnya, clarity, mengungkapkan pernyataan Anda dengan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Masukkan definisi dengan menggunakan istilah teknik pada bagian pendahuluan, batang tubuh atau appendix dalam membandingkan figur, gunakan presentasi, ranking, dan rasio. Bila terdapat angka pecahan, lebih baik dibulatkan agar lebih dimengerti. Menggunakan bantuan grafik, chart, gambar, dan lain-lain bila hal itu memang membantu penyajian data kuantitatif Anda.
Sebelum menyajikan grafik, sebaiknya didiskusikan secara ringkas dengan menggunakan judul sebagai pedoman pembaca dan harus berhubungan dengan isinya. Kata-kata peralihan dan ungkapan-ungkapan untuk menghubungkan kalimat dan ide. Kalimat peralihan jika suatu bagian berpindah pada bagian yang lain. Selanjutnya adalah correctness. Periksalah kembali semua fakta, tata bahasa, dan hal yang lainnya, sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara fakta, gagasan, kesimpulan, serta seluruh teks sampai ke bagian akhirnya. Yang selanjutnya, diteliti kembali penyusunan judul, subjudul, serta menulis kesimpulan dengan teliti dan tidak berlebihan. Periksa lagi apakah laporan Anda tersebut mempunyai kualitas yang baik, dilihat dari segi yang lainnya, dan tata laporan apakah sudah cukup menarik. Pada laporan yang panjang, periksa kembali ketepatan semua bagian, kata pengantar, dan bagian pelengkapan lain, dan jangan memasukkan bahan-bahan baru pada bagian akhir. Persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan adalah suatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan mencakup paling tidak dari 4 tahapan, yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu Anda dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, keterbatasan, dan suatu judul laporan. Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Memvisualisasikan pembaca atau pendengar Anda akan kebutuhan mereka adalah tahapan yang paling penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Dalam mempersiapkan laporan bisnis, perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Artinya, seseorang yang ingin menyusun sebuah laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun sikap emosionalnya. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasarannya. Menentukan ide dan gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika tujuan Anda mencari penyebab tingkat tingginya perputaran dalam perusahaan, Anda dapat menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan promosi. Kemudian, Anda dapat mempertimbangkan subdivisi dari topik-topik tersebut. Kondisi kerja dapat mencakup lingkungan fisik atau lingkungan kantor, pabrik, atau kafeteria, dan faktor-faktor non-fisik seperti bau dan kebisingan. Mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahap yang keempat dalam menyiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Untuk beberapa laporan, mungkin Anda mempunyai data di dalam ingatan Anda. Namun, Anda mungkin perlu juga mencari data-data tambahan dengan melakukan penelitian sekunder atau mencari data dari majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, atau ensiklopedia. Dan penelitian secara primer, yaitu mencari data dari catatan file organisasi, surat-surat, catatan harian, laporan-laporan, wawancara, dan daftar pertanyaan. Yang selanjutnya, menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, untuk laporan panjang seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama. Analisis atau penafsiran Anda haruslah seobjektif mungkin. Berusahalah jujur dan tidak pernah menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Selanjutnya, mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, Anda dapat mengorganisasikan hasil temuan dan membuat kerangka atau outline akhir.
Tetapi sebelum menyiapkan kerangka, Anda perlu tahu tubuh laporan dan mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasian dan kerangka. Bagian pokok laporan bisnis. Setelah Anda menyelesaikan 6 tahap persiapan, langkah berikutnya adalah membuat bagian pokok laporan bisnis yang mencakup pendahuluan, teks atau body, dan penutup. Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini terdapat 11 hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, pemberi kuasa adalah orang yang meminta laporan, layout atau rencana presentasi menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Masalah biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud dan tujuan laporan bisnis dinyatakan. Maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Istilah lainnya yang serupa antara lain tujuan, misi, strategi, atau sasaran. Ruang lingkup berkaitan dengan luas cakupan atau batasan suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi, di mana Anda dapat memperoleh data dengan membaca bahan-bahan di perpustakaan atau melakukan wawancara, survei, atau eksperimen. Sumber-sumber primer atau sekunder meliputi publikasi, catatan perusahaan, surat, memo, hasil wawancara, karyawan, dan sebagainya. Jika Anda menulis laporan tentang pengalaman bisnis Anda sendiri, pernyataan yang Anda tulis dalam satu laporan bisnis itu merupakan sebuah sumber. Latar belakang dari situasi yang sedang diteliti kadangkala dimasukkan juga jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan pemahaman yang jelas sebagai suatu pokok bahasan. Definisi istilah perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Anda harus menjelaskan kepada pembaca definisi apa yang Anda maksud. Keterbatasan seperti dalam hal dana, waktu, asistensi peneliti, atau data yang tersedia, seorang penulis tidak perlu malu-malu untuk menyebutkan beberapa keterbatasan yang ada sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis. Misalnya, keputusan antara membeli mesin atau memakai mesin yang setengah pakai, restrukturisasi karyawan, pemberian uang pesangon, menambah perangkat lunak atau software, dan perangkat keras atau hardware, membangun kantor perwakilan, dan sebagainya. Karena pembaca membaca secara rinci dalam laporan, ia tahu bagaimana fakta yang berpengaruh terhadap keputusan yang telah diambil. Untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut dapat digabungkan menjadi 1 atau 2 paragraf dengan dan atau tanpa judul pendahuluan. Bahkan dalam laporan berkala, judul pendahuluan dapat dihilangkan bila isi setiap periode sama dan pembaca telah mengetahuinya. Selanjutnya adalah teks. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi teks atau isi laporan. Dalam bagian ini, Anda membahas yang mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu Anda mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakupkan tema temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Yang selanjutnya adalah penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberikan rekomendasi. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada isi teksnya dan tidak memasukkan bahan-bahan yang baru yang sama sekali belum dibahas pada bagian pembahasan. Pada bagian penutup, laporan informasional disebut dengan rangkuman dan laporan analytical disebut kesimpulan, rekomendasi, atau kesimpulan. Bagian penutup itu sendiri diberi judul, rencana, tindakan, atau proposisi. Rangkuman berisi butir-butir yang penting, kekuatan, dan kelemahan atau manfaat dan kerugian. Kesimpulan berisi evaluasi fakta-fakta yang dibahas tanpa memasukkan pendapat penulis pribadi.
Rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Rencana tindakan yang merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah proposisi. Istilah proposisi belakangan ini digunakan dalam dunia akademis atau jurnal sebagai suatu pernyataan yang tegas, yaitu tuntutan yang didasarkan pada suatu laporan atau artikel. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait penulisan laporan bisnis dalam komunikasi bisnis. Sekarang, supaya pemahaman Sobat Ujar lebih dalam, saya punya pertanyaan. Silahkan lakukanlah pencarian di internet mengenai contoh laporan bisnis secara deduktif dan induktif. Lalu kalian diskusikan serta identifikasi mengenai perbedaan keduanya dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, buat laporan hasil, laporan identifikasi, dan kalian diskusikan ya. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan agar Sobat Ujar tidak lupa dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa pertama, laporan bisnis merupakan hal yang paling penting yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, laporan bisnis bertujuan untuk membantu manajer perusahaan atau usaha tertentu melihat titik-titik kurang atau lebih dalam perusahaan agar bisa terus berkembang. Dan yang terakhir, pada bagian laporan bisnis, bagian-bagian yang tercantum di dalamnya ada seperti pendahuluan, isi, laporan, dan penutup. Demikianlah materi pertemuan 9 kali ini. Saya Fauzia Septiani undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar, dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui. Capek atuh, Neng. Ngopi nganana. Sok atulah, Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin, Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh, Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh, Neng. Henteu, Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya, Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Manya aya kampus tuh kieu teh, Neng. Aya, ieu Unpad, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa, Neng.
Tiasa tuh mak, pokoknya mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana, Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun, Neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngerobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah,